Saya tanya lagi telepon, loh kok kamu? Ini kan jam kerja. Saya bilang begitu. Habis nggak ada yang disuruh. Wah, ini modelnya. Surga bangkrut kalau punya orang kayak kamu begini. Kamu kalau kerja jangan tunggu disuruh. Lihat sendiri apa yang perlu dikerjakan. Bagaimana gajimu bisa naik? Bos mana bisa gaji kamu kalau malas ini? Tunggu disuruh. Dia kaget waktu saya ngomong seperti itu. Renungkan. Berbahagialah setiap saudara. Kalau dalam hidupmu nggak perlu disuruh, sudah bisa kerja. Ngelihat apa saja, kerjakan. Jangan tunggu disuruh. Lagi sekali, kalau tidak jadi pemimpin, pasti dipimpin. Dan dipimpin itu sangat tidak enak. Kalau itu direndahkan. Yang berikut saudara berpikir seperti ini. Supaya kita mengerti betul-betul. Seorang pemimpin itu harus atau perlu anak buah atau tidak? Jawab. Tidak. Saya bisa buktikan. Seorang pemimpin tidak perlu punya anak buah lebih dulu. Sebab dia harus bisa memimpin dirinya sendiri. Ayo jawab ya atau tidak? Bagaimana saudara bisa jadi pemimpin ngatur orang lain kalau ngatur dirimu aja nggak beres? Saya sering neliti. Siapa yang suka bawa sisir, saya akan periksa kotor atau bersih sisir itu. Kalau sisir sendiri saya nggak bisa bersihkan, nggak bisa ngurus diri sendiri, bagaimana bisa maju hidup ini? Jadi pemimpin itu tidak harus punya anak buah. Mengatur diri sendiri dulu. Jamnya belajar. Jangan jam belajar main, jam main pacaran. Nah usah semua kalau begitu. Nanti belajar. Harus tahu ngatur diri sendiri. Jam berapa harus tidur. Jangan dipengaruhi semua keadaan. Mimpin dirimu sendiri. Nah ini realita hidup. Gereja harus mempersiapkan pemimpin-pemimpin setiap kali. Apabila Yahweh membangkitkan seorang pemimpin, Yahweh menyertai dia. Saudara, ayo kita sadar akan hidup ini. Mau dibawa kemana hidupnya? Oke? Kembali ke Hakim-Hakim 6 ayat 1. Bagus sekali. Kita akan belajar dari kehidupan Gideon. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Sebab itu Yahweh menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama orang Midian itu berkuasa atas orang Israel, karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu, karena takut. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Bayangkan, baru selesai panen, diserbu, dirampok. Berkemaslah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, sampai yang tempat ribut sekarang ini, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak, habis semuanya. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan emanya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekalinya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Bayangkan, diserbu terus selama 7 tahun, langsung datangnya banyak-banyak. Sehingga orang Israel menjadi sangat apa? Melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Yahweh. Ketika orang Israel berseru kepada Yahweh karena orang Midian itu, maka Yahweh mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Yahweh Tuhan Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu. Saya baca terus. Maka ayat 11. Jadi Tuhan cari seseorang. Kemudian datanglah malaikat Yahweh dan duduk di bawah bantar-banting di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ini tidak lazim. Orang mengirik gandum, orang memisahkan gandum dari sekamnya seperti padi dari kulitnya, itu nggak boleh di ruangan tertutup, harus di ruangan terbuka. Ingat kita lihat di Jawa, di desa-desa di mana saja, begitu selesai digiling, maka mereka tunggu angin.
Waktu angin sudah datang, maka mereka pelan-pelan angkat dan tuangkan dari nyiunya. Masih ingat itu? Supaya apa? Ayo. Supaya apa? Cepat, ayo. Walaupun saudara nggak pernah tahu barang itu, tapi iya, supaya apa? Dipisahkan. Yang berat itu isinya pasti jatuh, yang sekamnya langsung terbangkan angin. Nah ini nggak lucu, ngirit gandum di tempat pemerasan anggur tertutup, bersembunyi, mana ada angin. Kenapa? Karena takut. Jadi Gideon penakut tidak? Penakut, tapi lihat ini. Malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya, ayat 12, dan berfirman kepadanya demikian, Yahweh menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Yahweh menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Nah, pahlawan yang gagah berani, pengecut itu penakut, sembunyi kok pahlawan gagah berani. Ternyata di mata Papa di surga, Gideon ini luar biasa hebat. Bangkit. Inilah realita. Ketika teman-temanmu terpuruk dengan narkoba, ketika teman-teman saudara terpuruk dengan free sex, ketika teman-temanmu hidupnya hancur, apa yang saudara buat? Sebagai anak-anak muda Kristen, apa saudara berkata, itu urusan mereka? Jangan. Sekarang ini generasi saudara memerlukan pemimpin-pemimpin. Katakan amin. Dan tidak harus sekolah pemimpin dulu, tidak. Sekarang ini saudara bangkit. Apa yang bisa saudara buat untuk mereka? Kerjakan itu. Nggak usah dinasihati dengan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, ayat sekian-sekian. Jangan orang lari nanti. Tapi sampaikan hikmat Tuhan. Ajak bicara baik-baik. Misalnya saudara ketemu seorang temanmu terikat pornografi, cobalah kamu mikir baik-baik. Mau sampai kapan hidupmu seperti ini? Kamu gak membangun karier sekarang ini. Apa kamu merusakkan? Ngomong, toh kamu akan nikmati seks nanti kalau kamu menikah. Jangan sekarang. Sekarang waktunya kamu mengejar kariermu dulu. Masih umur berapa kamu? Contohnya, kalau teman saudara peminum berat, ngomong. Kamu tahu alkohol itu merusak. Kalau toh kamu bisa bertahan hidup, tapi livermu akan rusak. Baca buku-buku tentang akibat alkohol. Jadikan bahan untuk bisa nasihatin orang. Baca buku itu penting. Kalau kamu melahirkan anak dalam kondisi seperti ini, anakmu tuh gak sehat. Karena alkohol pun mempengaruhi spermamu. Ceritakan itu. Gak usah bilang gereja, ayo ke gereja. Jangan. Sampaikan kebenaran di tempat itu. Jadi pemimpin. Untuk apa saja dalam hidup ini. Baca nanti kisah Gideon. Menarik sekali. Nah inilah realita hidup itu saudara, yang kita lihat sehari-hari. Kalau saudara punya teman hobinya pacaran saja, nasihati dia juga. Mau sampai kapan kamu begitu? Nasihat, arahkan dalam kebenaran ini. 1 Samuel pasal yang ketiga. Bagaimana Samuel dipilih? Ayat 1. Samuel yang apa? Muda. Yang muda itu. Itu masih kecil ya, masih kecil, memang masih kecil, baru lepas susu waktu diasuh, sekian tahun umurnya. Menjadi pelayan Yahweh, sama kata itu, menjadi melayani Yahweh. Di bawah pengawasan Eli, punya mentor. Pada masa itu firman Yahweh jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Berarti bangsa itu kehilangan visi. Pemimpinnya nggak punya visi. Seperti Indonesia sekarang, nggak ada visi yang jelas. Menyedihkan keadaan bangsa ini. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Tuhan belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Yahweh, tempat tabut Tuhan. Nah ini yang aneh. Siapa tahu, kalau bukan imam, boleh gak masuk ke tempat tabut suci? Tidak, hukumannya apa? Kalau salah masuk, mati. Nah ini membuat saya terheran-heran. Mengapa Samuel kok gak mati? Tidur di situ sudah malam-malam. Saya heran, kenapa gak mati? Nah ternyata anak ini punya visi dari kecil. Saya menemukan salah satu penyebabnya adalah, ingat Samuel punya kakak angkat tidak? Jawab, punya kakak angkat tidak? Anaknya Imam Eli. Berapa orang kakak angkatnya?